Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Septiani, NPM 23411175, kelas MNJ 23C, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana dan tujuan organisasi. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, di antaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Perencanaan sebagai suatu kegiatan dasar manusia. Banyak orang yang memandang perencanaan adalah suatu kegiatan dasar yang terkandung dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat. Perencanaan adalah kegiatan dasar yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, tukang kayu membuat suatu rencana saat ia mengangkat palunya untuk memukul paku. Selain itu, seorang pengusaha melakukan perencanaan saat ia mendengarkan laporan cuaca untuk memutuskan akan membawa payung ke kantor atau tidak. Pengemudi kendaraan umum juga melakukan perencanaan dalam penyusunan rencana untuk menentukan urutan dalam menyebut penumpang-penumpangnya. Perencanaan sebagai pilihan rasional. Perencanaan juga dapat dianggap sebagai pilihan rasional. Hal ini menyangkut upaya pemilihan dan menekankan kaitan antara perencanaan dan rasionalitas. Suatu pilihan rasional dapat didefinisikan sebagai suatu pilihan yang memenuhi standar logika tertentu. Dengan demikian, maka perencanaan menjadi suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan yang sesuai melalui suatu tahapan pemilihan. Tidak banyak perbedaan antara pengertian perencanaan ini dengan proses pengambilan keputusan yang rasional. Perencanaan identik dengan proses pengambilan keputusan yang rasional dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Melakukan pilihan-pilihan dengan sengaja, pendekatan yang komprehensif dan berkaitan dengan tindakan. Orientasi ke masa depan merupakan satu-satunya karakteristik perencanaan yang tidak ada pada proses pengambilan keputusan yang rasional. Perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Definisi ini mengandung suatu reaksi yang berlebihan terhadap kesempitan definisi yang terdahulu. Definisi ini mengartikan bahwa tidak ada perencanaan yang prosesnya tidak mencakup pelaksanaan. Tujuan perencanaan tentunya adalah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Tujuan perencanaan ini seringkali berkaitan dengan pergerakan suatu perusahaan. Robbins dan Mary Coulter mengemukakan beberapa tujuan perencanaan, yaitu sebagai berikut. Tujuan perencanaan yang pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kinerja organisasi kurang efisien. Tujuan perencanaan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan perencanaan yang ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan
inefisiensi dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan perencanaan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Selain keempat hal tersebut, sebagian besar studi menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dengan kinerja perusahaan. Jadi itu tadi pembahasan mengenai rencana dan tujuan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.